Glory, terpuji nama Tuhan, amin. Kita dengan senang hati untuk menghampiri firman Tuhan, menghampiri Dia sendiri. Haleluya. Dan itulah sebabnya kita seperti anak Raja Wali sedang berkerumun untuk menikmati daging segar. Karena daging segarlah yang dimakan oleh Raja Wali. Haleluya. Dan itu yang Dia sukai, dan Tuhan sudah tentukan bahwa itulah makanan spesial baginya. Dan itulah sebagai contoh bagi mempelai wanita, orang-orang percaya yang mau memakan, menikmati daging segar yang disajikan oleh Yesus Kristus di setiap zamannya. Haleluya. Makanan rohani tepat berbuah pada musimnya. Karena Tuhan sudah tentukan bagi tampilnya utusan pada di setiap zaman untuk membawakan makanan yang segar. Haleluya. Tuhan sudah tentukan tepat pada musimnya. Karena Tuhan selalu menanam pohon di tepi aliran sungai. Haleluya. Tetapi Tuhan selalu mendidik dan melatih kita ya di padang gurun, di padang belantara, untuk supaya menempa kita dan supaya kita benar-benar siap untuk meraih kemenangan, mendapatkan kemenangan. Sebagaimana Kaleb dan Yosua meraih tanah Kanaan tersebut menjadi milik mereka, karena Allah sudah memberikan kepada mereka tanah tersebut menjadi warisan mereka. Tuhan sudah memberikan kepada nenek moyang mereka menjadi warisan bagi ahli pewaris daripada keturunan Abraham, seperti yang dikatakan Allah kepadanya. Haleluya. Jadi di sana mereka mendapatkan dan menikmati apa isi ya, tumbuh-tumbuhan apa yang sedang berada di sana, buah apa yang sedang berada di sana. Mereka nikmati semuanya. Kekayaan yang ada di dalam tanah Kanaan tersebut. Hal yang sama ketika tampil pada zaman ini, Tuhan menyediakan berbagai macam makanan dari kitab Kejadian sampai Wahyu untuk supaya bisa kita nikmati dan kita memakan sebagaimana Yohanes memakan kitab tersebut. Itulah sebabnya kita seorang mempelai wanita yang sedang mengandung firman, sebagaimana Yohanes memakan kitab tersebut. Haleluya. Manis di mulut tetapi pahit di perut. Bukankah seorang ibu yang sedang mengandung, haleluya, sakit bersalin, dan semua mengerang di akhir zaman ini. Setiap makhluk mengerang. Karena sudah hampir tiba, ya, sudah hampir tiba kedatangan Kristus yang kedua. Amen. Haleluya. Saatnya panas akan segera tiba. Bersiap-siaplah hai setiap orang percaya, mempelai wanitaku. Siapkan pakaianmu. Pakaian firman. Haleluya. Itulah sebabnya bahwa Allah selalu memperingatkan dari kejatuhan manusia. Jangan makan buah itu. Dan Tuhan memperingatkan kembali dari zaman-zaman gereja dari Efesus sampai Laodikia, untuk supaya bersiap-siap setiap orang percaya di setiap zaman tersebut untuk menyambut kedatangan Mesias. Haleluya. Glory. Dan kita sudah membahas zaman-zaman gereja, dan kita akan lanjutkan ya zaman Pergamus. Apa yang sedang berlangsung dan terjadi pada zaman Pergamus. Dan siapakah orang-orang yang percaya di sana. Dan siapakah orang-orang durhaka yang tidak mau mendengarkan kebenaran firman pada zamannya. Haleluya. Dan kita sudah saya terangkan minggu kemarin. Dan ada sedikit gangguan sehingga tidak begitu jelas ya. Karena ada sesuatu yang tidak bisa ditampilkan dan sekarang sudah membaik. Haleluya.
Dan kita akan lanjutkan pembahasan tentang kepada jemaat Pergamus. Dan kita baca kembali. Dan setiap kita melihat dan kita harus membaca supaya kita mengerti dan tahu apa yang sedang berlangsung di sana. Di Wahyu 2:12 sampai 17. Kita baca. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat takhta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Inilah yang memuji gerejanya. Ayat 13 Kristus sedang memuji gerejanya. 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Kita lihat. Pengikut Nikolaus. Dan juga menerima ajaran Bileam. Ada celah di sana antara Bileam dan Nikolaus yang sedang membawakan manusia kepada ajaran mereka untuk supaya mengikut mereka tersebut. 16. Sebab itu bertobatlah. Ada peringatan di sini. Ayat 16. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ini adalah sebuah peringatan bagi mereka. Ayat 17. Siapa bertelinga? Ini adalah upaya yang sesungguhnya diberikan Tuhan kepada orang percaya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana ia tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ini adalah upah bagi setiap orang percaya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami terkasih dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu yang kulimpahkan bagi kami Tuhan di akhir zaman ini. Engkau selalu memperhatikan dan selalu menjaga kami Tuhan 24 jam. Dan supaya kami Tuhan tidak menyimpang dari ajaran yang sempurna ini Tuhan, yaitu firman-Mu yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Roh-Mu selalu membawa kami kepada seluruh jalan kebenaran-Mu, dan biarlah Roh-Mu Tuhan memimpin dan mengajar kami Tuhan pada waktu yang indah ini. Kami serahkan tubuh dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap telinga dan kepala kami Tuhan, untuk supaya kami dapat Tuhan mendengarkan dan menerima Tuhan dan bertindak, dan supaya benar-benar firman-Mu Tuhan ada di dalam palungan kami, di mana Engkau berjanji bahwa Engkau akan memeteraikan sampai pada hari kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Anakku yang sedang live kepada kami Tuhan, biarlah Engkau selalu menjaga dia siang dan malam. Jauhkan godaan daripada si iblis Tuhan, dan biarlah dia berteguh sampai kepada akhir, sampai pada kedatangan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tahu bahwa Engkau selalu menjaga kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, ya kita bergegas cepat. Haleluya. Dan dikatakan bahwa aku tahu pekerjaan-pekerjaanmu.
Jadi ini adalah kata-kata yang sama yang diucapkan kepada tiap-tiap ketujuh utusan. Ya, berhubungan dengan umat Allah di tiap-tiap zaman. Sebagaimana kata-kata ini diucapkan kepada kedua pokok itu, yang benar dan yang palsu. Kedua pokok yang benar dan palsu itu ada di Taman Eden pada zaman dulu. Haleluya. Jadi maka kata-kata ini akan mendatangkan sukacita dan kegembiraan dan hati kelompok yang satu. Tetapi kata-kata ini seharusnya menimbulkan ya rasa takut yang sangat di hati kelompok yang satunya. Haleluya. Sebab meskipun orang diselamatkan oleh kasih karunia, ya, terlepas dari perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan, maka keselamatan yang sejati akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan. Ya, perbuatan-perbuatan yang akan menyenangkan Allah. Dan di Yohanes ya 1 ayat 3 dan 7, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Dia yang berbuat, ya, melakukan pekerjaan kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Haleluya. Bahwa Kristus memberitakan kebenaran bagi umat manusia. Jadi Yohanes 3:11 ya, bahwa dia adalah sumber mata air, memancarkan air tawar dan air pahit dan mata air yang sama. Dan juga Roma 6 ayat 2 ya. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Haleluya. Dan itulah yang membacking Matius 12 ayat 33 dan juga 35. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Jadi angkatan yang jahat, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik? Sedangkan kamu sendiri jahat. Karena apa yang diucapkan mulut, ya, meluap dari hati. Orang-orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dan pembendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Haleluya. Jadi jika seorang dilahirkan dari firman, dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, melainkan dari benih yang tidak fana. Jadi oleh firman Allah yang hidup dan yang tinggal untuk selama-lamanya. Dan Petrus 1 ayat 23. Dia akan menghasilkan firman, buah atau pekerjaan-pekerjaan dari hidupnya. Haleluya. Glory. Jadi pekerjaan-pekerjaannya oleh karena itu menjadi Alkitabiah. Haleluya. Jadi dia yang tiada taranya. Di tangannya terdapat pedang yang tajam yang bermata dua, firman Allah, dan firman itu akan ya menghakimi kita di akhir zaman. Pada kenyataannya firman itu sekarang sedang menghakimi kita. Sebab itu adalah yang mengetahui pikiran dan maksud hati. Itu memisahkan yang daging dari yang rohani. Itu menjadikan kita suratan-suratan yang hidup, yang dibaca dan yang diketahui oleh semua orang. Untuk kemuliaan Allah.
Haleluya. Jadi aku tahu pekerjaan-pekerjaanmu. Kalau seseorang takut bahwa dia mungkin tidak berkenan kepada Tuhan, maka biarlah dia menggenapkan firman. Jika seseorang bertanya-tanya apakah dia akan mendengar kata-kata itu, engkau telah berbuat baik, hai hamba yang baik dan setia, biarlah dia menggenapkan firman Allah dan dalam hidupnya. Dan pastilah dia akan mendengarkan kata-kata pujian. Jadi firman kebenaran Allah sebagai patokan pada waktu itu. Itulah juga yang menjadi patokan sekarang. Tidak ada patokan yang lain. Tidak ada tali pengukur yang lain. Sebagaimana dunia akan dihakimi oleh Yesus Kristus. Begitu pula sekarang ini akan dihakimi oleh firman. Jika seseorang ingin tahu bagaimana dia mengatasi, biarlah dia melakukan seperti yang dinasihatkan oleh Yakobus. Lihatlah kepada cermin firman Allah. Aku tahu pekerjaan-pekerjaanmu. Sebagaimana dia berdiri di sana dengan firman menguji hidup mereka di dalam terang cetak biru yang sudah dia bentangkan bagi mereka. Haleluya. Maka pastilah dia sangat senang dengan mereka. Sebab mereka seperti yang lain yang sudah pergi sebelumnya. Bertahan terus dalam penganiayaan dari orang-orang fasik dan tetap dengan sukacita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun sulit untuk melayani Tuhan pada masa-masa itu, namun mereka tetap melayani Dia dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi tetapi tidak demikian dengan pokok yang palsu. Haleluya. Jadi sayang mereka sudah menghina kehidupan yang dibangun di atas firman. Dan yang sekarang semakin jauh dan semakin menjadi jauh dari kebenaran. Jadi tindakan-tindakan mereka memberikan kesaksian sampai sedalam apa mereka sudah tertinggal atau tenggelam. Haleluya. Jadi engkau berpegang engkau berpegang teguh pada namaku. Haleluya. Kepada siapakah kami hendak pergi? Murid Yesus yang mengatakan demikian. Engkau sajalah yang memiliki firman kekal yang hidup. Pada waktu itu mereka berpegang teguh. Sekarang pun mereka berpegang teguh. Setiap orang percaya. Tetapi bukan dengan sikap ketakutan terhadap nasib seperti orang-orang yang hidupnya kosong. Mereka berpegang teguh kepada kekuatannya Kristus, kekuatannya Allah. Di dalam kepastian roh bahwa mereka satu di dalam Dia. Mereka memiliki pengetahuan yang pasti mengenai dosa yang sudah diampuni. Dan sebagai kesaksian untuk itu, mereka memiliki nama Kristen. Mereka mengenal dan mengasihi nama itu yang mengatasi setiap nama. Haleluya. Lutut mereka sudah tunduk kepada nama itu. Lidah mereka sudah mengaku kepada nama itu. Apa saja yang mereka lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sudah menyebut nama itu dan meninggalkan kejahatan. Dan sudah mengambil sikap mereka bahwa mereka siap mati demi nama itu.
memperoleh kepastian akan sebuah kebangkitan yang lebih baik. Haleluya. Itulah sebabnya, bawalah nama Yesus besertamu. Anak yang malang dan celaka, sukacita dan penghiburan akan diberikan kepadamu. Bawalah itu kemanapun saja kau pergi. Nama yang indah, nama yang manis, pengharapan bumi dan sukacita surga. Haleluya. Sudah dimulai di abad yang kedua, di mana kata-kata Bapa, Anak, Roh Kudus sudah menerapkan Trinitas kepada banyak, ya, dan gagasan, ya, politeisme tentang tiga Allah sudah menjadi sebuah doktrin di dalam gereja yang palsu. Itu tidak lama sampai kemudian nama itu dibuang. Sebagaimana itu sungguh-sungguh ada di dalam zaman, dan sebagai gantinya sebuah, ya, sebutan-sebutan Allah agung yang esa itu akan menggantikan nama itu, Tuhan Yesus Kristus. Sementara begitu banyak kemurtatan dan memeluk, ya, Trinitas dan membaptis dengan memakai sebutan-sebutan kealahan. Namun kawanan kecil tetap membaptis di dalam nama Yesus Kristus. Dan sungguh berpegang kepada kebenaran. Haleluya. Jadi dengan begitu banyaknya, ya, penghinaan kepada Allah, mengubah dia menjadi tiga Allah, dan mengganti namanya yang mulia itu menjadi sebutan-sebutan, maka orang bertanya-tanya, apakah tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban yang menyertai namanya yang agung itu, ya, masih diberikan di antara orang-orang? Sungguh tanda-tanda itu dimanifestasikan dengan hebat dan mengagumkan. Meskipun tentunya itu tidak terjadi di dalam pokok yang palsu itu. Orang-orang seperti Martin dipakai dengan hebat dan Allah, ya, memberikan kesaksian kepada mereka, baik melalui tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban dan karunia-karunia Roh Kudus. Nama itu masih mendatangkan hasil yang baik sebagaimana yang sudah selalu terjadi dan ia akan tetap terjadi, di mana orang-orang kudus menghormati dia melalui firman dan iman. Haleluya. Engkau tidak menyangkali, engkau tidak menyangkal namaku. Di Kisah Para Rasul 3:16, ketika Petrus ditanya bagaimana mujizat yang hebat itu sudah terjadi kepada orang lumpuh di gerbang indah itu. Dia menghasilkan being, ya, dan namanya Yesus. Melalui iman kepada namanya Yesus telah berbuat orang ini kuat, yang sebelumnya lumpuh, yang dengan iman melalui, ya, dari dia Yesus yang telah diberikan kepada dia. Jadi orang ini terjadi dengan tepat sempurna di hadapan kamu semua. Haleluya. Jadi begitu nama Yesus dari iman, ya, Yesus membawakan tentang mujizat. Petrus tidak mungkin bahwa itu adalah imam manusianya, dan juga dia tidak mengklaim bahwa itu dilakukan di dalam namanya. Dia mengatakan bahwa nama Yesus yang dipakai pada imam itu yang adalah dari Yesus yang melaksanakan pekerjaan yang besar itu. Iman itulah yang dibicarakan Yesus di Wahyu 2 ayat 13. Itu adalah imannya. Itu bukan iman di dalam dia, tetapi itu adalah iman miliknya.
yang telah Dia berikan kepada orang-orang percaya. Dan kita melihat di Roma 12 ayat 3. Berdasarkan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap orang yang menurut ayat 1. Orang-orang itu adalah saudara-saudara menurut ukuran iman. Dan Efesus 2 ayat 8 membacking. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Haleluya. Bukan dari dirimu sendiri. Itu adalah pemberian Allah. Dan itu dikatakan juga di Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, perhatikanlah dia juga berbicara kepada saudara-saudara. Milikilah iman yang dari. Bukan di dalam. Tuhan kita Yesus Kristus dengan tidak memandang muka. Haleluya. Jadi zaman Pergamus ini di mana orang-orang sedang memanusiakan keselamatan, memalingkan dari kebenaran bahwa keselamatan adalah dari Tuhan. Mengesampingkan ajaran tentang pilihan dan membuka pintu gereja lebar-lebar dan persekutuan mereka bagi siapapun saja dan semua orang yang mau menganut. Menganut apa? Menganut ajaran mereka tanpa menghiraukan firman. Haleluya. Tanpa menghiraukan firman. Di dalam zaman inilah terjadi kemerosotan yang cepat. Masih ada sedikit orang yang memiliki ukuran iman dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tidak hanya memakai iman itu di dalam tindakan-tindakan kuasa, tetapi juga dipakai untuk menentang mereka yang berani mengatakan bahwa mereka diselamatkan hanya dengan bergabung ke sebuah gereja. Haleluya. Jadi mereka tahu bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa percaya kepada hidup yang kekal. Dan kebenaran Allah di luar dari ukuran iman yang berasal dari Tuhan Yesus. Dirinya. Seperti gereja di zaman, seperti gereja di zaman sekarang. Yang dipenuhi dengan orang-orang percaya. Mentalitas yang percaya bahwa kelahiran dari orang percaya. Yang percaya dengan penumpahan darah. Pergi ke gereja dan mengambil bagian dalam perjamuan. Namun tidak dilahirkan kembali. Sama sekali. Mereka tidak dilahirkan kembali sama sekali. Jadi demikianlah di zaman gereja yang ketiga ini. Di mana persoalannya adalah sama. Tidak ada bedanya. Haleluya. Jadi iman manusia tidaklah cukup pada waktu itu dan demikian juga sekarang. Itu tidak cukup, diperlukan diperlukan imam anak Allah itu juga untuk masuk di dalam hati seseorang supaya dia dapat menerima Tuhan yang mulia itu di dalam bait yang bukan disebut oleh tangan-tangan manusia. Haleluya. Jadi ini adalah iman yang hidup. Aku hidup oleh iman. Haleluya. Hidup oleh iman anak Allah. Paulus tidak berkata bahwa dia hidup oleh iman di dalam anak Allah. Itu adalah iman anak Allah yang telah memberinya hidup dan yang telah memelihara dia, memelihara dia hidup di dalam kebenaran atau kemenangan seorang Kristen. Haleluya. Jadi mereka tidak menyangkali bahwa keselamatan adalah sesuatu yang
supranatural dari awal sampai akhir. Mereka tepat menghidupi kebenaran, namanya dan imannya, dan mereka dipakai oleh Tuhan dan dianggap layak bagi Dia. Haleluya. Dan kita lihat Antipas. Bukankah dikatakan tadi Antipas? Haleluya. Martirku yang setia. Antipas martirku yang setia. Haleluya. Jadi tidak terdapat keterangan yang lain di dalam firman ataupun di dalam sejarah, ya, secara umum mengenai saudara ini. Tetapi tentunya itu tidak perlu. Sudah lebih dari cukup bahwa dia sudah diketahui dan dikenal berasal dari Tuhan. Sudah lebih dari cukup untuk melihat kesetiaannya kepada Tuhan yang tercatat di dalam firman. Haleluya. Dia adalah seorang Kristen. Dia memiliki nama Yesus. Dia memiliki iman Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita haleluya. Jadi penuh Roh Kudus dan imam seperti Stefanus. Dia tidak memandang muka kepada siapapun. Dia tidak takut terhadap siapapun. Dan ketika kematian dimakhlukkan ke atas semua orang yang berpegang pada nama itu dan yang berjalan di dalam iman Yesus Kristus, dia berdiri bersama dengan mereka, tidak mau mundur. Haleluya. Dia mati, tetapi seperti Habel, dia memperoleh kesaksian dari Allah. Namanya tertulis di dalam firman. Dan meskipun nanti, ya, suaranya masih berbicara di halaman-halaman, ya, catatan ilahi Allah, seorang martir yang setia, yang lain yang dibawa kepada peristirahatannya. Haleluya. Peristirahatannya. Tetapi setan tidak mendapatkan kemenangan pada waktu itu. Sama seperti ketika dia membunuh sang raja damai itu, di mana dia tidak memperoleh, ya, kemenangan. Sebab sebagaimana setan dirampas di kayu salib itu, maka sekarang ini darah Antipas berteriak kepada ratusan orang, bahkan lebih, yaitu mereka yang mau memikul salib mereka, ya, dan mengikut dia. Haleluya. Jadi kita lihat di mana terdapat tahta setan. Alasan bahwa ini adalah bagian dari pujian dari roh adalah para prajurit salib yang berani ini sedang mengalahkan setan persis di tengah-tengah naungan di mana tahtanya berada. Jadi mereka memenangkan, ya, peperangan itu melalui nama dan iman Yesus Kristus di perkemahannya para pemimpin kegelapan. Jadi sungguh sebuah pujian yang hebat. Seperti orang-orangnya Daud yang gagah berani itu yang menyerbu perkemahan musuh untuk mengambil, ya, atau mengambilkan air bagi Daud untuk memuaskan dahaganya. Demikianlah raksasa-raksasa iman itu menyebu menyerbu dirinya. Setan yang kuat di bumi dan mulai, ya, pemberitaan
dan dorongan mendatangkan air keselamatan kepada mereka yang hidup di bawah bayang-bayang maut. Haleluya. Jadi sekarang bagaimana kata ini adalah mengenai tahta dan dunianya setan. Adalah bagian dari pujian Allah bagi orang-orang pilihannya. Haleluya. Jadi kata ini sebenarnya mendapatkan tahapan bagi celaan terhadap kejahatan yang sudah memperoleh keunggulan di dalam gereja. Jadi Pergamus, kita lihat tata setan dan tempat kediamannya bagi banyak orang. Haleluya. Jadi ungkapan ini sudah merupakan gambar belaka ketimbang merupakan kebenaran sejarah. Tetapi kata-kata ini sungguh nyata dan sejarah ya menyokong itu. Pergamus adalah sungguh-sungguh tahta dan tempat kediaman setan. Haleluya. Jadi Pergamus pada mulanya bukanlah tempat di mana setan ya sebagaimana tentang urusan-urusan ya urusan-urusan manusia. Jadi Babylon itulah yang sudah selalu menjadi kantor pusatnya, baik secara harfiahnya maupun secara kiasannya. Jadi kota Babylon itulah mulanya penyembahan kepada setan. Kejadian 10 ayat 8 sampai 10. Dan Kus yang memperanakkan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang perkasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Haleluya. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Coba kita Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka dari sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala dan tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserai ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi dialek masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari satu ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Haleluya.
ke seluruh bumi. Dan Babel ya adalah nama Babylon yang mula-mula yang artinya kebingungan secara harfiahnya. Dimulai oleh Kus, anak dari Ham, tetapi dibawa menjadi sebuah kerajaan yang berkuasa dan megah di bawah putranya Nimrod. Si pembunuh yang perkasa. Jadi ya, Nimrod menurut Kejadian 11 tadi ya, dan juga menurut sejarah yang benar, berangkat untuk mengerjakan 3 hal. Dan ingin membangun sebuah bangsa yang kuat. Haleluya. Yang mana dia lakukan? Dia ingin menyebarkan agama, kepercayaan. Yang mana dia lakukan? Dia ingin mencari nama bagi dirinya sendiri. Agama kepercayaan yang mana dia lakukan. Jadi dia mencari nama, ya, mencari nama bagi dirinya sendiri. Jadi kemudian disebut kepada kepala emas di antara semua pemerintahan dunia, bahwa keagamaan menjadi ya yang terkemuka, yang dibuktikan dengan fakta bahwa Alkitab mengenalinya dengan setan yang sepenuhnya di Yesaya 14 dan di Wahyu pasal 17 dan 18. Haleluya. Jadi melalui sejarah kita bisa membuktikan bahwa itu menyerbu seluruh dunia dan adalah benar bagi setiap sistem penyembahan berhala. Haleluya. Walaupun nama dewa-dewa itu berbeda-beda di berbagai daerah yang berbeda sesuai dengan bahasa orang-orangnya, di mana dia mencari ya nama bagi dirinya dan para pengikutnya mengikuti tanpa kata-kata apapun. Sebab sepanjang zaman tersebut berlangsung terus sampai Yesus menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Sampai Yesus menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kalau kita mengingat dan melihat ini, dan kita akan langsung melihat bagaimana tentang Yusuf menjumpai saudara-saudaranya. Haleluya. Haleluya. Jadi di mana dia mencari nama bagi dirinya dan para pengikutnya mengikuti tanpa berkata apa-apa. Sebab sepanjang zaman tersebut berlangsung terus sampai Yesus menyatakan. Ya, sampai Yesus datang. Maka dia akan disembah dan dihormati meskipun dengan memakai nama yang berbeda dari Nimrod. Dan di kuil yang satu sedikit berbeda dengan kuil yang lainnya, yang di dalamnya pada mulanya dia dulu dipuji atau dipuja. Haleluya. Karena Alkitab tidak berurusan dengan sejarah-sejarah dari bangsa-bangsa yang lain secara terperinci. Maka akan diperlukan untuk menyelidiki catatan-catatan sejarah yang kuno untuk menemukan jawaban tentang bagaimana Pergamus bisa menjadi takhta keagamaan setan yang berasal dari Babylon itu. Jadi sumber-sumber informasi yang utama akan tepat di dalam catatan-catatan kebudayaan Mesir dan Yunani. Alasannya karena Mesir menerima ilmu pengetahuan dan matematikanya. Haleluya. Ilmu pengetahuan dan matematikanya.
Haleluya. Dari orang-orang Kasdim dan pada gilirannya Yunani menerimanya dari Mesir. Ya, semua ada matematikanya di Mesir. Perpolitikan berbagai macam hal yang berasal dari dunia. Jadi sekarang semenjak imam-imam dulunya bertugas mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan, dan sejak ilmu-ilmu pengetahuan ini dipakai sebagai bagian dari keagamaan, maka kita sudah mengetahui kunci tentang bagaimana agama Babylon itu memperoleh kekuatan di kedua negara. Juga merupakan kebenaran. Haleluya. Jika sebuah bangsa mampu menaklukkan bangsa yang lainnya, maka lama-kelamaan agama yang dianut oleh si penguasa juga menjadi agama bangsa yang dikuasai. Haleluya. Haleluya. Jadi sudah diketahui dengan baik bahwa orang-orang Yunani mempunyai tanda-tanda zodiak yang sama seperti dimiliki oleh orang-orang Babylon. Dan sudah ditemukan di catatan-catatan Mesir kuno bahwa orang-orang Mesir memberikan pengetahuan mereka tentang politeisme kepada orang-orang Yunani. Demikianlah misteri-misteri Babylon ini menyebar dari bangsa ke bangsa sampai itu muncul di Roma, di Cina, India, dan bahkan di Amerika Utara dan Selatan. Dan kita melihat dan menemukan pasar penyembahan yang sama itu juga. Haleluya. Jadi sejarah-sejarah kuno sependapat dengan Alkitab bahwa agama Babylon ini jelas bukan agama yang mula-mula dari orang-orang yang mula-mula yang hidup di bumi. Jadi itu adalah yang pertama kalinya menjauh dari iman. Yang menjauh dari iman yang mula-mula. Tetapi agama ini sendiri bukanlah yang asli. Para sejarawan seperti Wilkinson dan Millet sudah membuktikan dengan tuntas dari dokumen-dokumen kuno bahwa dulu semua manusia di bumi percaya kepada satu Allah. Haleluya, satu Allah yang tertinggi, kekal, yang tak kelihatan, yang oleh firman dari mulutnya mengucapkan segala sesuatunya menjadi ada. Dan bahwa di dalam karakternya dia mengasihi dan baik dan adil. Tetapi sebagaimana setan akan selalu merusak apa saja yang bisa dia rusak. Kita mendapati dia manusia, kita mendapati dia merusak pikiran hati manusia supaya mereka menolak kebenaran. Sebagaimana dia sudah berusaha untuk menerima penyembahan terhadap dirinya, seolah-olah dia adalah Allah dan bukan pelayan dan ciptaan Allah. Haleluya. Dia menjauhkan penyembahan kepada Allah dengan maksud supaya pada akhirnya dia menariknya kepada dirinya sendiri dan diagungkan. Dengan maksud supaya akhirnya dia menarik kepada dirinya. Haleluya. Jadi tentunya dia berasal melaksanakan keinginannya untuk menyebarkan agamanya ini kepada seluruh dunia.
Jadi hal ini dibuktikan oleh Allah di dalam kitab Roma. Karena mereka mengenal. Haleluya. Karena mereka mengenal Allah. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Hingga imajinasi mereka menjadi sia-sia, dan melalui hati mereka yang gelap, mereka menerima suatu keagamaan yang rusak. Sampai sedemikian jauhnya sehingga mereka menyembah makhluk-makhluk ciptaan dan bukannya Sang Pencipta. Haleluya. Jadi kita lihat, kita mengingat bahwa setan adalah ciptaan Allah. Haleluya. Kenapa setan ciptaan Allah? Bukankah Allah menjatuhkan dia dari tahtanya sendiri? Haleluya. Di sana dia sudah mengingini dirinya ditaati oleh malaikat-malaikat yang ada di sana. Dia bukanlah seorang pencipta, tetapi dia adalah ciptaan. Mana bisa seorang ciptaan mengatur si Sang Pencipta? Itu dia akan bisa. Dan tidak ada jalannya. Haleluya. Jadi setan adalah ciptaan Allah, putra pajar. Demikianlah kita mendapati bahwa sekali saja kebenaran itu dibiarkan ke antara manusia, dan mereka semua berpegang kepada kebenaran itu, maka tibalah harinya ketika kelompok orang yang sangat banyak berpaling dari Allah dan menyebabkan suatu bentuk penyembahan yang kejam ke seluruh dunia. Sejarah mengemukakannya bahwa mereka yang berasal dari suku Sem setia kepada kebenaran yang tidak berubah itu. Bahwa dengan mereka yang berasal dari Ham yang berpaling dari kebenaran kepada dusta si iblis, tidak ada waktu untuk mengajak ya dalam sebuah diskusi tentang hal ini. Haleluya. Siapakah Ham? Siapakah Sem? Dan kita menelusuri dan melihat di kitab Kejadian garis keturunan mereka. Haleluya. Semiramis ya mempunyai seorang anak, yaitu Nimrod. Haleluya. Jadi agama dan hanya ada dua saja, dan bahwa yang jahat itu menjadi mendunia. Haleluya. Jadi monoteisme beralih kepada politeisme di Babylon. Dusta iblis dan misteri-misteri iblis bangkit menentang kebenaran Allah dan misteri-misteri Allah di dalam kota itu. Setan benar-benar menjadi Allah dari dunia ini dan menuntut penyembahan dari mereka yang sudah dia tipu, yang menyebabkan mereka percaya bahwa dia adalah benar-benar Tuhan. Haleluya. Jadi keagamaan politeisme, si musuh itu dimulai dengan ajaran ya Trinitas. Sudah sejak zaman purbakala gagasan tentang satu Allah dalam tiga pribadi ini ada. Haleluya. Jadi sungguh aneh ya bahwa orang-orang teologian kita pada zaman modern ini tidak melihat hal ini. Tetapi terbukti memang ditipu oleh setan seperti nenek moyang mereka dulu. Mereka masih percaya kepada tiga pribadi di dalam kealahan. Haleluya. Jadi tidak ada di dalam satu tempat saja di dalam Alkitab di manakah terdapat otoritas bagi ajaran tersebut. Haleluya. Jadi tidaklah aneh bahwa selagi para keturunan Ham itu
meneruskan cara penyembahan mereka kepada setan yang melibatkan sebuah konsep besar tentang 3 Allah. Sedangkan tidak ada satupun dari keturunan Sem yang percaya kepada hal yang seperti itu, ataupun mengadakan suatu upacara penyembahan yang bahkan melibatkan jenis itu. Haleluya. Tidaklah aneh bahwa orang-orang Ibrani percaya. Haleluya. Dengarkanlah hai Israel, Tuhan Allah kita adalah satu. Apakah ada 3 oknum dalam kealahan itu? Abraham keturunan Sem di Kejadian 18 melihat hanya 1 Allah dengan 2 malaikat. Haleluya. Glory. Semua yang taat kepada Allah, yang mau melakukan kebenarannya, akan merindukan Abraham, akan merindukan Sem. Haleluya. Glory. Abraham, Ishak, dan Yakub. Semua orang percaya di zaman dulu. Jadi sekarang bagaimana Trinitas itu diekspresikan? Itu diekspresikan dengan sebuah bentuk segitiga. Sama sisi sebagaimana itu diekspresikan di Roma pada masa ini. Haleluya. Aneh, ya memang. Orang-orang Ibrani dulunya tidak pernah mempunyai konsep yang seperti itu. Sekarang siapa yang benar? Apakah orang-orang Ibrani atau orang-orang Babylon? Di Asia gagasan mengenai politeisme, 3 Allah di dalam satu ini muncul pada sebuah patung dengan 3 kepala, pada satu tubuh. Ia diekspresikan sebagai 3 intelijensia. Haleluya. Ia diekspresikan sebagai 3 intelijensia. Jadi mereka percaya dalam hati mereka untuk mengekspresikan dia sebagai 1 Allah dalam 3 rupa. Jadi itu benar-benar teologi zaman modern yang bagus. Di Jepang terdapat sebuah patung Buddha yang benar dengan 3 kepala seperti patung yang sudah. Haleluya. Bisa dilihat di Google. Apakah itu benar atau nyata? Di buku-buku sejarah pun ada semuanya. Haleluya. Tetapi yang paling menyatakan semua ini ialah bahwa itu semua memunculkan konsep Trinitas Allah di dalam 3 bentuk yang dikemukakan. 1 kepala seorang laki-laki, 2 menyimbolkan Allah Bapa. Jadi sebuah lingkaran yang di dalam misteri-misteri mengartikan benih, yang pada gilirannya artinya anak, 3 kedua sayap dan ekor dari seekor burung. Dari seekor burung merpati. Disinilah ajaran Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam kealahan, sebuah Trinitas yang benar-benar. Hal yang sama dapat kita lihat di Roma. Tidakkah aneh bahwa iblis dan para penyembah benar-benar mempunyai lebih banyak kebenaran yang disingkapkan daripada Bapa orang beriman, Abraham dan keturunan-keturunannya. Bagaimana tentang keturunan-keturunannya? Tidakkah mengherankan jika para penyembah setan
mengetahui lebih banyak tentang Allah daripada anak-anak Allah. Jadi sekarang itulah yang diusahakan para teolog modern itu, untuk diberitahukan kepada orang ketika mereka berbicara tentang sebuah trinitas. Jadi kita melihat dan kita mengingat ya hal ini, catatan-catatan. Haleluya. Semua catatan-catatan itu adalah fakta. Ini adalah sebuah fakta. Jadi Alkitab tidak boleh dibohongi. Sejarah dengan lengkap tertulis oleh orang-orang pintar yang menelusuri semua, lalu mereka catat. Haleluya. Supaya orang tahu dan mengerti. Haleluya. Jadi zaman gereja Pergamus, tidakkah aneh bahwa iblis dan para penyembahnya benar-benar mempunyai lebih banyak kebenaran yang disingkapkan daripada Bapa orang beriman? Haleluya. Jadi kita melihat ya, dan ajaran Trinitas itu sudah membinasakan banyak orang dan akan membinasakan sampai Yesus datang. Haleluya. Jadi setan membawanya selangkah untuk semakin menjauh dari kebenaran. Pengembangan konsep kelihatannya ini ya. Haleluya. Dan kita melihat satu Bapa yang kekal, dua Roh Allah ya, berinkarnasi di dalam seorang manusia sebagai ibu. Apakah itu membuat manusia berpikir? Tiga, seorang putra ya ilahi, buah dari inkarnasi, benih perempuan. Tetapi iblis tidak pernah puas. Dan tidak puas, dia belum mencapai penyembahan terhadap dirinya sendiri, kecuali disembah secara tidak langsung. Jadi dia membawa orang-orang itu semakin menjauh dari kebenaran melalui misteri-misterinya. Dia menyatakan kepada orang-orang bahwa sejak Allah Bapa yang agung yang tak kelihatan ini tidak memfokuskan dirinya kepada utusan-utusan manusia. Ya, kepada urusan-urusan manusia. Haleluya. Melainkan tetap diam di dalam ya berhubung dengan manusia. Maka terjadilah bahwa dia sebaliknya disembah di dalam keinginan. Sebenarnya hal itu ya berarti mengabaikan dia semungkin yang bisa. Atau malah sama sekali ajaran ini menyebar juga ke seluruh dunia. Dan di India saat ini ya kita dapat melihat kuil-kuil yang didirikan untuk Sang Pencipta yang agung. A kecil, Allah yang diam, jumlahnya tidak sangat mencolok. Haleluya. Jadi sejak tidak diperlukan untuk menyembah Bapa Sang Pencipta, maka alamiah saja di mana penyembahan beralih kepada ibu dan anak sebagai objek pemujaan. Di Mesir terdapat kombinasi yang sama tentang penyembahan kepada ibu dan anak yang disebut Isis dan Osiris. Haleluya.
Di India adalah isi dan iswara. Jadi kita perhatikan bahkan ada kemiripan nama di situ. Di Asia adalah Cibile ya, kalau nggak salah. Dan Doyus. Di Roma dan di Yunani juga sama. Dan di Cina. Haleluya. Kita bayangkan keterkejukan beberapa orang minoritas, ya, misionaris Katolik Roma ketika mereka memasuki Cina dan menemukan di sana seorang Madonna dan anak dengan ya cahaya yang bersinar di atas kepala si bayi itu. Patung itu bisa saja ditukar dengan salah satu yang terdapat di Vatikan. Seandainya saja raut mukanya tidak berbeda. Haleluya. Jadi sekarang kita perlu untuk menemukan asal mula ibu dan anak itu. Ibu dewa-dewi Babylon yang mula-mula adalah Semiramis. Haleluya. Yang mula-mula adalah Semiramis yang di negara-negara timur dinamakan di Rehea. Di lengannya dia menggendong seorang anak laki-laki yang meskipun seorang bayi digambarkan sebagai seorang bayi yang tinggi, kuat, tampan, dan khususnya menawan hati bagi kaum wanita. Dan kita melihat di Yeskiel 8 ayat 14. Dia dinamakan Tamus. Di kalangan para penulis klasik ya, dan dinamakan Baskus bagi orang-orang Babylon. Dia adalah Ninus. Pada kenyataannya dia digambarkan sebagai seorang bayi yang sedang digendong. Namun demikian, sebagai seorang laki-laki yang kuat dan perkasa, di mana dia dikenal sebagai suami. Haleluya, suami. Anak. Salah satu dari sebutan-sebutan dia adalah suami dari sang ibu. Dan di India keduanya dikenal sebagai Iswara dan Isi. Dia suami digambarkan sebagai bayi di dada istrinya sendiri. Kita bayangkan. Haleluya. Jadi bahwa Ninus ini adalah Nimrod. Yang di Alkitab maka kita dapat menegaskan dengan membandingkan sejarah dengan catatan di Kejadian. Pompeius berkata, ya, Ninus raja Assyria mengubah cara hidup yang lain dengan kegiatan dirinya untuk menaklukkan. Dia adalah yang mula-mula memenangkan perang dan melawan tetangga-tetangganya. Dia melalukan semua bangsa dari Assyria sampai ke Libya. Haleluya. Oleh karena orang-orang ini tidak tahu cara-cara perang. Diodorus berkata, Ninus adalah raja dari Assyria yang paling banyak disebut dalam sejarah. Wataknya yang suka berperang membuat dia melatih banyak anak muda dengan latihan keras di dalam cara-cara berperang. Dia membawa Babylon di bawah kekuasaannya ketika belum ada kota Babylon. Jadi demikianlah kita melihat Ninus ini mulai menjadi besar di Babylon, membangun Babel dan menaklukkan Asia. Ya.
menaklukkan Assyria dan menjadi rajanya. Dan kemudian melanjutkan merampas banyak daerah-daerah lain yang luas, di mana penduduknya tidak mempunyai kemampuan perang dan hidup dengan cara yang modern. Haleluya. Dengan cara yang moderat, seperti yang dikatakan oleh Pompeius. Haleluya. Jadi di Kejadian 10 berbicara tentang kerajaan Nimrod. Dikatakan mula-mula kerajaan terdiri dari Babel, Erek dan Ejak dan Kline, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu pergi ke Asyur dan mendirikan Niniwe. Haleluya, cara. Tetapi para tetapi kita lihat mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek dan Acar dan Kainer, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu pergi ke Asyur dan mendirikan Niniwe. Tetapi para penerjemah membuat suatu kekeliruan dan memperjemahkan kata Asyur dengan menjadikannya kata benda, sedangkan itu adalah kata yang kerja. Dan dalam bahasa orang Kasdim artinya menjadikan kuat. Demikianlah Nimrod itu yang setelah menjadi kuat, dia mendirikan kerajaannya dengan membangun angkatan-angkatan ya bersenjata. Yang pertama di dunia dilatih dengan keras dan melalui kekerasan dalam berburu. Pergi ke Sinear dengan tentaranya yang kuat dan menundukkan bangsa-bangsa dan mendirikan kota-kota seperti Niniwe yang dinamai menurut namanya. Ya, bahkan sampai sekarang sebagian dari reruntuhan ya untuk dari kota itu dinamakan Nimrod. Haleluya. Jadi kita mengetahui sejarah dan melihat semuanya tidak ada yang hilang, tidak ada yang terhapus, sebab itu ada di dalam Alkitab. Jadi orang percaya yang sejati tahu tentang tulisan dari Alkitab dan mengerti jalan apa yang harus dijalani. Haleluya. Apa yang harus dilakukan. Itulah sebabnya diterapkan dan diberikan penjelasan oleh seorang utusan di setiap zaman-zaman tersebut. Tujuannya apa? Untuk supaya setiap orang percaya selalu percaya kepada perkataan orang yang benar. Seorang utusan Allah daripada orang yang ahli. Ya, daripada orang yang ahli memelintir dan menyilangkan antara benar dan yang tidak benar. Itulah sebabnya dari zaman Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, semua orang yang diutus Tuhan, yang sudah dipilih Tuhan, mereka tidak mau dikelirukan. Mereka tidak mau ditawarkan dengan hal-hal yang berasal daripada si iblis. Mereka tidak pernah tertarik, melainkan mereka hanya tertarik kepada firman Tuhan, kepada kebenaran, dan mau menerima utusan pada zaman-zaman tersebut. Haleluya. Sampai di sini pembahasan kita. Biar kita lanjutkan minggu depan. Tuhan memberkati kita. Mungkin minggu depan akan kita selesaikan. Ya, karena bisalah 1 jam minggu depan itu sudah selesai dengan sempurna, supaya orang-orang yang sedang mendengarkan ya tertarik dan memahami. Kalau Tuhan sudah memberikan pewahyuan dan pengertian daripada surgawi, mereka akan tertarik dan selalu mengikuti dan selalu membaca apa firman Tuhan dan kita kerjakan seperti wahyu. Terpuji nama Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita. Kita angkat pujian.
Untuk menutup ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Glory.